Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral. Menguak hal misterius dengan cara khusus. Yap, betul banget. Hari ini kita juga berada di tempat yang khusus dan juga bintang tamu yang khusus banget. Ada Mas Bro, Denny Darko. Woo! Aduh, sungguh kita merasa terhormat sekali ya, diundang loh. Awalnya kan diundang dulu kan. Iya. Akhirnya mau juga collab juga tapi di channel kita. Terima kasih Mas Denny Darko. Iya. Senang banget. Sama senior agak tegang gimana gitu. Senior umur ya. Oke, seperti biasa, tapi kita seperti biasa kekurangan satu orang. Sekarang Bang Adam nggak ada karena Digantiin sama saya. Waduh, Bang Adam jadi sekarang rambutnya nggak gondrong ya. Selalu tuh jokes lu. Biasanya gondrong kan. Jadi Iya. Betul sekali. Ada Mas Denny Darko nanti akan ngebantu kita ikutan juga untuk konten kita hari ini. Nah, konten hari ini kita apa nih? Untuk hari ini sebenarnya mungkin agak-agak sedikit menggelitik karena kalau nggak salah waktu sekitar 3-4 bulan yang lalu waktu DA belum ada atau Detektif Astral belum ada, waktu dulu masih collabnya Bobokul TV dan juga Tri Anomali ya. Kita sempat ngebahas salah satu konten tentang Hotel Cecil, yaitu adalah Elisa Lam. Yang dimana Elisa Lam ini adalah seorang wanita yang meninggal secara misterius, hilang begitu saja ditemukan di atas kayak apa sih? Tangki air. Tangki air, toren. Tangki air gitu. Toren yang dimana ya bentukannya sudah telanjang gitu kan ya. Dan ternyata hasilnya yang ada di konten kita lah ya kan. Di situ kita membabak apa ya, mengacak dan lain-lain lah ya. Ngobok-ngobok. Tapi ada Bang Adam, sekarang tidak ada. Waduh, pusing. Centeng kita nggak ada nih ya kan, yang tukang ributnya nih. Tapi it's okay. Jadi intinya adalah Hotel Cecil is reopen now, ya kan? Yang dimana telah dibuka kembali dan itu menjadi sebuah tanda tanya. Apakah karena ulah kita atau memang ya udah kebetulan aja gitu kan ya? Apakah masih ada tuh si biang-biangnya? Karena terakhir kita ngecek itu ada totem dan apa sih, kalau boleh kita nge-review dikit loh bro? Terakhir Adam bilang ada totem. Totem itu sejenis benda yang dipakai untuk ritual kubu kiri. Tapi letaknya di underground. Bentuknya kayak kalau nggak salah Adam waktu itu bilang tulang kan ya. Kayak sejenis kayak di itu loh, yang mirip banget kayak di apa yang film barunya Conjuring 3. Conjuring ya, bentuknya kayak Insidious ya? agak silang begini gitu. Oh. Totem itu definisinya adalah benda yang dipakai untuk ritual penyembahan. Yep. Bisa pisau, bisa tulang, bisa mangkok. I don't know anything. Itu salah satunya, Bo. Dan mungkin poinnya adalah sebenarnya yang paling horor itu tuh pusatnya bukan di gedung itu, Hotel Cecil ya. Kalau kita review ya, kalau kata Bang Adam sih ada sebuah beberapa meter dari situ ada sebuah kayak gedung, bukan gedung lah, perumahan kayak rumah gitu lah ya, gudang atau apa. Itu malah kayak markasnya itu sih Mas. Yang bisa dibilang kayak tempat mereka berkumpul atau apa, sebenarnya pusat tenaganya di sana gitu sih. Karena intinya that's very satanic lah gitu. Nah, dari sini sih kita mau coba menguak lagi nih soal untuk Hotel Cecil ini. Apakah memang dibuka kembali karena walaupun dengan konsep yang berbeda ya, dibukanya dengan konsep kayak stay gitu, bisa stay gitu ya Mas Denny ya kalau nggak salah ya. Dan ya kita coba kita kulik nih, apakah masih ada berbau-bau iblisnya di sana atau seperti apa. Dan di sini ada Mas Denny nanti yang akan menggambarkan juga sebuah sosok mungkin yang di sana setelah kita pilih dulu. Wah, ini kayaknya bagus juga untuk digambar Mas Denny Darko. Dan mungkin nanti kita coba bisa nih minta tolong Mas Denny untuk mentarotkan kira-kira mungkin dibalik alasan dari Hotel Cecil itu dibuka. Apakah pure karena uang ataukah pure karena memang ya something hal yang lain, kita nggak tahu lah ya. Dan apakah sudah bersih di situ, hawa-hawanya kan mungkin bisa dibaca juga Mas ya. Ini hawanya emang wah ini devil banget ya. Atau ternyata wah di sana udah kubu kanan banget gitu kan. Waduh. Seperti itu kurang lebih. Kalau kayak gitu pastikan jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe. Jangan lupa subscribe dari channel Mas Denny juga nih, di Denny Darko ya Mas ya. Denny Darko juga. Dan langsung aja kita mulai. Sebelum mulai kita bumper dulu. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai untuk seperti biasa deduksi astral yang akan dilakukan oleh Bro Willy dan juga ada Jasmine dan juga ada Eileen. Silakan. Ini gimana nih tentang Hotel Cecil is reopened? Ya, jadi deduksi sementara ya. Astralnya tadinya gue berpikir kan bahwa kalau udah di open
harusnya astral-astral tuh minggir ya kan, karena namanya rumah kalau dihantui dibikin renovasi baru terus wah minggir jadi bersihkan. Kalau kita syukuran dan lain-lain. Pada kenyataannya malah tambah senang astralnya di sini, saudara-saudara. Jadi I sense bahwa astral yang di sini itu bukannya tambah kesel gara-gara ini diri open gua tergusur, tapi malah tambah happy. Coba sebentar. Kita cocokin sama yang ada di sini. Oke. Sip. Ini astralnya ya. Wah, ini metodenya. Enggak bener atau enggak tadi seperti yang disampaikan sama Willy tadi, apakah mereka ini tambah senang? Coba Aileen ambil satu. Yang mana aja? Belajar sama seniornya nih, Lin. Mungkin deh. Harus ya. Terserah yang mana aja, coba diambil satu. Ini coba. Oke. Anyway, kamu ambil paling bawah sebenarnya juga nggak apa-apa ya. Tapi di sini the Three of Swords. Three of Swords ini tentang memories, tentang bagaimana sesuatu di masa lalu membentuk kita di masa sekarang. Baik itu sesuatu yang penyesalan maupun sesuatu yang happiness. Nah, ini menunjukkan satu hal di mana kita itu nggak bisa lepas dan selalu membanding-bandingkan. Biasanya kalau dalam percintaan cewek itu selalu bilang, si ini dibanding mantan gue lebih bagusan mana. Nah, kalau menurut tadi dikasih tahu itu tadi, si yang pesta itu kayaknya memang benar adanya karena mereka merasa bahwa dulu mereka masih dihalang-halangi. Sekarang dengan ini dibuka dan semua orang itu tahu tentang Sisil karena Netflix kan membuat itu jadi betul. more famous kan. Iya. Dan dulu aja udah viral, sekarang lebih viral lagi. Ini kalau menurutku mereka itu akan, jadi kalau boleh dibilang bahkan untuk mungkin ya kalau aku membahasakan ini di antara kalangan para makhluk-makhluk astral ini tadi, mereka akan bilang kalau wah di sana itu kalau tinggal di sana jadi keren. Jadi mungkin malah ini akan jadi satu klub yang paling, kalau itu klub malam, ini klub malam yang paling hype dan pasti akan rebutan untuk pergi ke sana. Mungkin itu yang dimaksud Guru Willy tadi ya. Iya, kira-kira begitu. Tapi Bang Denny udah jelasinnya lebih komprehensif. Aku belum jelasin itu tapi kayaknya. Ini kalau dari kartu nih. Iya. Karena ada perbandingan dari masa lalu di mana mereka ke sana aja rasanya kayak iya enggak dan itu enggak. Ya kalau memang tadi ada ada gedung kan yang lebih itu tadi. Nah, kayaknya dengan ini reopen dan ini lebih terkenal, itu mereka kayak pengen ke situ dan di situ nanti malah mungkin akan melebihi dibandingkan sih. Oh, yang di gedung samping. Iya. Karena ini hype-nya luar biasa. Benar. Dan saat manusia mengamini, saya pikir sih mereka akan dapat satu power juga kali ya, nggak tahu apa itu. Coba dijelaskan lagi. Basically astralnya ini happy karena ya benar tadi yang tadinya udah tertutup untuk umum sekarang dibuka kembali. Tapi ada seperti ini loh, ada abstrak energi dari mereka kayak bahasa Inggrisnya hold dulu, tunggu. Kayak mereka belum benar-benar beraksi sampai terpenuhi apa ya? Kuota kayaknya paling jelas tuh kuota. Aku nggak tahu kuota ini apakah kuota orang atau kuota energi pengunjung. Kalau sampai level negatif tertentu mereka beraksi lagi. Bisa jadi. Tapi aku dapat berasanya begitu. Di Hotel Sisil ini. Coba ambil satu. Dari bawah juga nggak apa-apa, bebas yang mana saja. Dan harusnya Aileen tahu ya bahwa kartu seperti ini kita nggak bisa ngarang artinya karena mereka bisa googling dan mereka akan bisa dapatkan artinya. Dan ada kartu di Hierophant. Hierophant ini seorang pemuka agama, seseorang yang akan kayak memberitahukan sesuatu, seseorang yang memberikan ceramah. Jadi kalau dapat kartu ini, artinya kita harus dapat approval dari the higher order, orang yang memiliki ini. Bisa nggak kalau ternyata ini kayak nungguin satu orang yang akan datang terus gunting pitanya nanti. Jadi kayak mungkin satu makhluk yang paling utama itu datang terus dia akan meresmikan itu tadi. Ya. Apakah dengan peresmian Hotel Sisil di tempat itu juga akhirnya ada pesta yang sama yang equal ini crowd untuk itu tadi? Karena kan tadi disampaikan belum kayak dirilis. Jadi kalau kayak misalkan sebuah MLM gitu, ayo join dulu. Kita belum go public. Nanti kalau go public harganya mahal, apartemen belum dibangun dan sebagainya. Tapi mereka udah jual NUP untuk pilih unit tuh. Semacam itu atau enggak? Sorry kalau aku suka analogi nih di sini. Kalau dari sisi manusianya aku rasa bisa. Dari sisi astralnya, yes mereka punya big boss sih di sini sih. Nggak tahu siapa, tapi itu yang lebih tinggi yang menentukan distribusi perintah aku rasanya.
Tapi aku nggak tahu itu jenisnya iblis apa, aku nggak tahu. Iya. Baru sampai situ. Ya. Ada lagi deduksinya? Justru Ada. mungkin. Tadi ketika gue mau coba nyamar kayak cara Bang Adam, Bang Adam nggak di sini sih. Bang Adam kan sering nyamar jadi one of them, diselimutin energi kubu kiri gitu. Itu bisa ya? Bisa, itu bisa dilakukan oleh Bang Adam. Aku lagi belajar juga. Sebenarnya itu nggak bagus sih, Bang Denny, karena kita menyelimuti efeknya gini. Setelah berikutnya biasa sering sakit kepala, dan ini aku aja udah mulai sakit kepala karena aku menggunakan energi yang tidak seharusnya. Oke. Nah, ketika aku tadi mau coba nyamar, karena kalau pakai energi astral kita biasa, jelas kayak siapa lu gitu kan. Iya, Ini iya. pakai energi kubu kiri gitu, nyamar di depan pintu masuk sini. Itu tuh ada sosok yang bentuknya seperti Gandalfnya Lord of the Ring, tapi dia tidak, kayaknya dia bukan kubu kanan, kayaknya sih jin kayaknya ya. Fungsi dia cuma satu, memfilter orang-orang kayak saya dan Bang Adam itu supaya nggak jebol lagi. Oke. Kayak mereka, kayaknya mungkin dia tuh kayak doorman-nya, dan karena mau di opening dia menjaga everything has to go smooth gitu loh. Jangan sampai ada dukun-dukun atau orang pinter yang main masuk terus ngobrak-ngabrik. Itu tuh filternya. Nah itu dia wujudnya seperti apa? Astral, wujudnya kayak Dia kalau Gandalf kan wise. kayaknya dengan jenggot lebih yang kayak panjang. Saruman deh, lebih kayak Saruman, Saruman abu-abunya. Mukanya, Agak licik gitu ya? kok mukanya bertanduk? Iya, sorry, aku baru lihat. Oh my god, Dia ini demon juga. nggak demon sih? juga, sorry aku ralat. Aku tadi belum lihat mukanya. Ketika wujudnya udah kelihatan, bener kayak Saruman, hanya saja bertanduk aja gitu. Tanduknya kayak tanduk. Kecil Kecil, gini. iya, kecil. Kayak Bener. kalau demons kan begini kan? Iya, Ini iya, kayak Iya, kayak kecil. cone es krim. Oke. Nah si dia kurus, gendut atau apa? Bajunya seperti apa? B aja sih, nggak ceking, nggak. Tapi kok iya. ada abstrak dia tua ya? Tua ada. Tua, abstrak tuh dia tua. Dan dia bawa ini sih, bawa persis sama Iya. tongkat. Bajunya pakai baju Terusan. Terusan. robe ya. Robe, Oke. terusan. Warnanya abu-abu banget, jelas banget, abu-abu. Gandalf gitu lah ya. Oke. Jelas banget. Mungkin ada yang bisa dideduksi? Rambutnya juga sama ya dia seperti itu atau Enggak, botak dia- atau Kayak kepala iblis pada umumnya sih. Jadi kepala terus langsung tanduk gini. Aku nggak ngelihat ada. Oh, Rambut. tapi ada ini kayak Jenggot. bulu-bulu halus di sini nih. Yes, Ada lihat. jenggot memang. Ada. Kayak kambing tapi bukan kambing itu. Jenggotnya ada impresi kambing tapi ini atasnya bukan. Agak sedikit bungkuk gitu sih dia. Iya. wajahnya tapi wajah manusia dia. Bukan, Enggak, iblis. wajahnya Wajah kok iblis. ya ininya Kayak yang digambarin colong gimana ya? siapa? Tom Kayak Cruise. peot gitu. Tirus gitu. Iya, tirus. Tirus. Agak Oke, tirus. aku coba gambar ya. Silakan. Iya, boleh. Sambil kalian coba Deduksi? itu, ha. Mungkin nggak akan 100% tapi ini sesuatu yang aku pick up dari itu tadi. Pipinya begini, Oke. masuk. Cekung banget itu ya? Kayak Iya, kempot, cekung mm, banget. gitu loh, Iya, kempot, kayak gitu. gitu, kempot. Dia punya mukanya begini segitiga banget. Sebenarnya aslinya badan dia kurus banget, tapi dia pakai jubah itu baru kelihatan nih, baru nutupin ke kecekingannya itu. Iya. Matanya. Lucunya dia matanya bukan matanya putih loh lucunya. Matanya putih. Aneh. Biasa kan demons merah atau gelap kan. Ini dia terang matanya. Gue juga nggak ngerti kenapa begini. Mungkin buat center aja sih, malam hari kan jaga. Center. Iya. Apalagi kira-kira? Dia tuh bukan penyerang, tapi dia filter. Hmm. Kalau ada yang ya itu orang-orang pinter atau kayak Adam deh kena. Penyamarannya kebongkar semua. Oh, dia untuk kayak Ini dia tugasnya. I see. Nah, pertanyaan gue adalah di situ kan kita belum masuk sampai ke dalamnya ya. Tapi ketika kita masuk ke dalamnya, apa yang dilihat? Apakah sama dimensinya atau udah beda lagi? Coba Jess saya. Bu, gue berusaha melihat di sini. Di sini ada retakan. Ya, itu betul. Aku juga lihat. Kesannya kayak tembok yang retak gitu loh. Tapi ya of course nggak mungkin ada retakan di sini. Itu retakan astral. kayak gini, kayak Iya, kayak kesambar petir. Tapi itu retakan kayak beton retak gitu loh. Itu kenapa? Maksudnya fungsinya apa? Itu ini mungkin kesannya halu ya, tapi itu adalah tempat di mana astral yang negatif menyembunyikan seluruh energinya supaya masuk ke retakan itu. Jadi ketika orang datang di sini, mereka nggak, yang peka pun nggak berasa. Ketika saatnya tiba, mereka keluar. Dan gue nggak ngerti kenapa mereka sembunyi di retakan itu ya, I don't know. Tapi retakan itu tempat
apa ya, kayak shelter, ngumpet sementara. Iya. Jadi istilah gini, kayak mungkin misalkan dari tim bangku kosong juga di sini ada yang sensitif gitu kan ya. Datang ke sana nggak ngerasa apa-apa gitu ya. Enggak. Enggak, aku fine aja. Iya, retakannya Gitu gede ya. loh. Gede Waduh. loh. Dia Satu, begini terus ke sini. Tapi pada saatnya akan kebuka ya udahlah. Anda berada di dalamnya gitu kan. Iya. Wah. Itu kenapa retak ya? Itu tempat ngumpet mereka. Oh. Berarti mereka meredam energinya terus ngumpet ketika waktunya bekerja udah dadah bye-bye. Oke, tapi untuk sebelum waktu konten kita yang dulu, ya kan, yang waktu collab dulu itu, kira-kira kita menemukan atau mencari objek, berapa objek sih bro? Masih ingat gak sih? Eli Salam pertama. Ada Eli Salam, ada Black Dahlia. Black Dahlia. Walaupun Black Dahlia nggak sempet ya karena kapus Iya, ya. kayaknya cuma 2 sih yang utama sih. Dua, iya. Dua. Dua. Kita nggak nyari yang. Padahal Hotel Cecil kita tahu itu adalah kayak hotel di mana tuh banyak banget kasus-kasus kejadian di sana. Kejadian homicide. Dan kita mau coba cari mereka lagi gak sih? Tapi Eli Salam udah nggak ada ya, Eli Salam mah. Enggak. Eli Salam udah balik kan. Tapi kalau Black saya Dahlia percaya. masih ada. Black Ya, Dahlia. Black masih di dalam. Oke, karena mungkin yang ketika di konten kita tidak ditayangkan kemarin ya, itu tuh bahwa Black Dahlia itu adalah salah satu yang bisa dibilang menolak untuk menuju cahaya ya. Iya. Dia ingin tetap berada di dunianya sekarang yang di dimensi demon gitu. Dia punya tongkat itu apa ininya? Bentuknya. Agak gini loh Bang Den. Hampir gimana ya? Ada belah ketupat kan? Belah ketupat kan begini nih. Ini hampir belah ketupat tapi sisi yang bawahnya agak lebih gimana, pendek, atas gini tapi nggak tajam, kayak hampir telur tapi ada nget-nget gitu loh, ada definition garisnya gitu. Kayak agak tombak gitu ya berarti. Iya. Ini kayak tempat menaruh sesuatu kah atau apa sih? Ini tadi kok ada belahan itu. Kayaknya ya. Tapi aku nggak yakin kalau yang tombak. Oh, ininya gerat-gerat ulir miring. Ini ya. Iya, miring dia diagonal gitu. Sebenarnya tangan dia jelek loh, cakar-cakar gitu, jelek. Iya, jelek memang. Tangan dia cakar-cakaran gitu. Agak gimana ya? Agak begini. Gini, Iya. agak kayak orang yang kepletek gitu. Iya, loh. kayak Agak kepletek, orang kepletek. Tapi panjang jarinya. Ini kira-kira gambaran saja. Wow. Gimana? Luar biasa. Hampir mirip seperti itu? Ya pasti nggak 100%, tapi mungkin nanti seiring dengan berjalannya waktu kita sering bareng gitu. Kalau aku yang ngelihat sih tanduknya dia lebih gini lagi, lebih gede lagi. Sedikit lebih gede, tapi nggak jauh. Oke. Iya, Lebih udah gede mirip dikit. sih. Gitu. Tapi sama atau kayak ke belakang gitu? Enggak ke belakang dia. Di sini samping. Sama ya? Iya, samping. sama. Berarti kayak Diameternya ukurannya lebih kayak gede gitu besar ya? Iya. Dikit lagi bang. Dikit Gini? lagi. Gini? Kayak masih sedikit lebih gede lagi deh. Cukup segitu. Really? Segitu tuh. Nggak terlalu gede. Oh iya. Iya, segitu. Nah, tanduk ini memang merepresentasikan apa? Apakah memang misalkan dengan ya misalkan nih kalau di Jepang, karena orang Jepang itu kebanyakan sipit, pas matanya lebih belok akhirnya ini kayak lebih cantik gitu. Nah, kalau ini apakah memang diantara Itu good question sih. Itu pertanyaan yang selama ini gue mau tanyain juga. Tanduk itu sebenarnya ngaruh nggak sih ke dalam sebuah tahta? punya emblem atau enggak? Punya emblem. Kami belum pernah nanya, tapi kami pernah nanya sama para iblis ini, emang terutama yang iblis di jalan Tuhan ya, yang disebut dengan Arka. Emang kenapa sih kok kalian kalau dibicarain, digosipin tanduk kok langsung gimana gitu? Sensitif gitu maksudnya? Ya sensitif ya, karena itu adalah kebanggaan kami, itu jati diri kami. Tapi kami lupa nanya itu emblem atau apa. Nah, Lupa. lain kali ditanyakan. PR. Boleh. Dia nggak open komunikasi sih. Dia bener-bener Diem sih dia. Tapi ini gimana? Dari 1 sampai 100? 80% kurang lebih? gimana Jess? 80 sih. 80. Tapi menggambarkan ya. Berarti Menggambarkan. di sana itu memang seserem ini ya, nggak seindah dunia manusia ya. Ya ini tapi demons. Tapi ternyata ada yang lebih beda ya dari kita biasanya ngonten. Malah demon itu rata-rata lebih keren ketimbang jin. Confirm. Iblis rata-rata keren semuanya. Iblis rata-rata. Nggak jelek sebenarnya. Jelek itu arwah. Ya, keren mungkin kan desain karakter kali Iya, ya, kalau iya, kita iya, misalkan suka main video games seperti itu. Tapi Kayak maksudnya Hellboy lah. Hellboy keren Ya, kan? ya. Tapi maksudnya Iya. keren tuh karena nggak pernah kita lihat iblis yang kayak sampai jigongan gitu, nggak pernah, atau yang itu nggak pernah. Semuanya tegak dan energinya intimidating. Itu abstrak, mungkin sangat intimidating. Mungkin karena tadi kan waktu dibilang bahwa
energi mereka berhubungan dengan itu tadi, dominasi, Iya, kedaulatan, pride, penguasaan. Ya, Penguasaan, jadi iya. memang itu tadi yang akan muncul gitu. Oke, balik lagi ke ranah Hotel Cecil. Kan karena Hotel Cecil ini kan ditutup karena memang banyaknya kasus juga ya nggak sih? Banyaknya Iya. kasus dan juga ya akhirnya lah tutup lah ya kan karena banyakan iblis dan lain-lainnya juga lah gangguan. Nah kira-kira kenapa sih yang membuat si ownernya sendiri ini untuk membuka lagi gitu? Coba Lin, just your turn. Kok ada abstrak dia butuh uang ya? Iya. Wah, ini kalau buka tarot biasanya pentakel yang keluar. Coba, belum tentu juga. Coba siapa yang mau? Jesslyn belum ambil. Ya, Jesselyn belum ambil. Ya, Jesselyn. Enggak sih. Ya satu itu, tapi bentar ya coba. Oh, bukan satu itu doang alasannya. Iya itu benar, tapi ada yang lebih kuat alasannya. Kok gue dapetnya Karena udah gini, dibersihin. sorry ya, mungkin halu. Gue dapetnya dari bawah ini, dari bawah tanahnya, energinya. Ada yang sosok astral, gue rasa Dimas juga, itu yang mempengaruhi siapapun owner ini untuk membuka kembali. Oh, jadi emang dipengaruhin. Ya perhaps not I ya, tapi see. itu alasan yang lebih kuat dibanding Pentacles benar. Benar, pentakel. artinya apa? Duit. Kalau Three of Pentacles ini kondisi di mana seseorang itu ingin memutuskan sesuatu, tapi mereka ini harus seeking advice from jadi kalau kita bilang itu orang yang lebih advance, orang yang lebih punya knowledge, orang yang lebih punya satu wise. Dan ini berhubungan dengan jangan lakukan apapun kecuali kita itu meminta advice itu tadi. Jadi kalau betul seperti yang disampaikan misalkan ada hubungan sama uang, ya betul karena kartu Pentacles ini kartu yang definitely tentang harta, uang atau kebendaan. Nah, kalau seperti ini artinya memang dipengaruhi oleh seseorang yang tidak ada di gedung itu tadi artinya. Orang yang memang kalau boleh dilihat di sini seseorang yang memiliki kuasa untuk membuat itu terjadi. Bisa saja ini bahkan beyond owner. Bisa saja ini kayak misalkan Mayor of Los Angeles atau apa yang memang akhirnya ya membuat itu terjadi. Harus dibuka kembali. Iya, dan kalau misalkan ini ditelusuri, mungkin tujuannya untuk electability, ya kan? ya Untuk bisa. mereka menghilangkan kekumuhan di sekitar situ karena kan dibuat untuk living kan. Dan setahu saya dari riset itu yang boleh tinggal di situ itu adalah orang yang memiliki penghasilan itu hanya 30% dari UMR. Jadi let's say misalkan UMR-nya itu 3 juta, penghasilannya 1 juta, hanya mereka yang boleh tinggal di situ. Berarti ada kepentingan udang di balik batu ini. Ya, tapi bisa jadi juga kalau ini artinya ini dikasih tahu orang di belakangnya. Ada ini kartu yang menunjukkan ada dalangnya gitu loh. Ada seseorang yang memberitahukan. Bisa saja jangan-jangan memang ada hal yang hubungannya sama satanik yang untuk menyuruh orang ini buka kan. Bisa saja. Seperti itu. Tapi coba dilihat dari itu apa yang terjadi. Ada unsur sataniknya Ini nggak ya, murni gitu ya? dibuka untuk kepentingan bisnis kayak udah lama Kepentingan hotelnya. dunia. Iya, Kepentingan enggak- dunia. enggak Kepentingan juga. lain ini. Itu ada apa kepentingan uang iya, tapi memang benar bukan 100%. Ownernya tahu sih di dalam sini emang gak beres. Betul. Astral-astralnya. Oh, masih Ownernya baru tahu. lagi tuh. Muncul-muncul baru lagi nggak sih? Walaupun udah sempet. Pasti sih selalu sih ya. Bo, kayaknya waktu sama Adam ya, yang di bawah tanah itu belum musnah deh. Yang ularnya itu. Iya, kayaknya waktu itu gue sama Adam nggak musnahin, masih ada nih. Tadi abstrak Ya sih, kartu. enggak, gue setuju. Enggak kan? Enggak lu musnahin karena jatuhnya kita cuma ngambil apanya gitu, totemnya atau apa yang kita Iya. musnahin. Dianya cuma ditombak doang Karena nggak malu. bener kata Adam, gue ngerasa dari bawah tanah tuh energinya kok kuat banget ya. Itu yang tadi mempengaruhi mungkin ownernya ini. Nggak tahu, tadi cocokin aja tuh. Oke. Mesti ada ETA ya jatuhnya ya. Ownernya kayak pengen ngejadiin ini hotel tuh semacam apa ya, kayak salah satu keajaiban dunia gitu. Oke. Keajaiban dunia. Nggak mungkin kayak itu Trademark tadi. kali ya? No, seperti mungkin apa ya? Kayak suatu tempat yang ya kalau boleh dibilang di Jawa Timur ada gunung itu. Nah, orang Gunung mungkin Padang. kalau bukan Gunung Kawi. Oh, Gunung Kawi. Nah, tapi ini mungkin keajaiban dunia itu ya kayak dibuat satu situs memorable atau kalau tidak tujuan itu sebenarnya adalah agar tidak digusur. Jadi dengan itu ditempati, jadi tempat itu nggak akan bisa digusur karena kegunaannya kan sosial. Nah, tapi di balik itu loh, jangan-jangan itu ada hubungannya dengan itu tadi. Pergerakan-pergerakan. Ya, penyebaran satanik atau apa yang kita nggak pernah tahu. Ya kok ada yang marah ya, Bo?
kayak salah satu bosnya marah banget. Itu harusnya orang tadi tuh nggak tahu keberadaan lu, katanya, keberadaan yang ini. Ya udah, ntar aja deh, gue nggak mau urusan. Cut. Harus Kenapa? cut. Maksudnya cut koneksi sama dia. Why? Demon yang satu lagi udah mau nyari tahu gitu. Kita siapa? Oke. Cut. Semuanya cut. Langsung aja kesini ngomong. Dah. Oke, mau. Iya, tadi kamu berasa kan itu udah. Dia marah sih. Dia kayak, kok bisa tahu orang-orang itu gitu. Marah banget dia. Karena dari aslinya pun juga emang nggak sembarangan ya bisa masuk ke sana. Kayak kemarin beberapa tiktokers juga mau masuk ke mana video dari si Cecil Hotel itu aja ya, itu aja masih dilarang-larang gitu kan istilahnya. Oh, ada yang mau masuk ke sana? Something fishy. Iya. Mencurigakan. Gimana? Yang retakan jelas banget sih itu. Tapi mungkin kalau dari segi kartu nih, misalkan Mas Denny, kalau kita lihat, kali Bro Willy belum ya? Dari maksud tujuan tanda kutip dalam artian dunia lainnya ada nggak sih? Dunia sataniknya gitu loh. Coba. Selain tadi kan duniawi nih yang dibuka ya kan? Tapi kalau gue takutnya senternya di bawah tanah, bukan center. Pusatnya ini ada apa sih di bawah tanahnya ini, di bawah tanahnya itu? Ini di kartu. Lo mau tarik? Oh, mau coba? Oke. Coba. Gue kira lu ngeliat kartu loh. Jadi gue ambil sembarangan aja nih. Iya, sembarang ambil. Pertanyaan yang tadi itu. Ya, serah. Kalau menurut lo ada yang menarik kartunya? Ya ratong. Aku berasa juga. Ini aja nih. Bener. Celekit. Ini susah banget sih. Ini aja Bang Denny. Nine of Cups. Oh, Nine of Cups ini kartu tentang basically kartu ini tentang bagaimana kita eventually bukan sesuatu yang kita inginkan, kita cita-citakan, tapi it is okay, dan akhirnya kita jalani itu. Kita berpikir ini untuk sementara, tapi ternyata ini untuk selama-lamanya. Nah, Paulo untuk menerjemahkan dengan apa yang tadi, terus Bro Willy tadi bilang dari bawah kesannya ada seperti itu. Mungkin saja memang si ada gedung yang satu lagi tadi itu gedung apa sih sebenarnya yang digunakan untuk transit tadi itu? itu tuh kalau kita memflashback poin ya, itu kayak malah sumber poin energinya terkuat di sana. Nah, Mungkin kalau di gedung Cecilnya itu lebih ke astralnya gitu. jadi kayak Cecil ini kayak jadi tempat yang tadinya itu nggak direncanakan untuk bisa begitu, and then suddenly itu becoming seperti itu, dan terus kemudian ya orang-orang mengamini itu, akhirnya itu kayak diresmiin jadi sesuatu yang ya itu tadi. Apakah muncul dari bawah itu sesuatu yang akhirnya dipindahkan dari tempat yang tadi ke situ? Tapi kayak ngerti nggak? Misalkan nih, saya selalu pakai analogi ya. Ada satu terminal, busway-nya tuh di sini. Tapi karena kampusnya di sini, mahasiswa di sini, sering di stop, akhirnya berhenti di sini, jalan, akhirnya terminal yang ini nggak kepake, pindah ke situ. Oh, that's a good questions. Kayaknya enggak deh Bang Denny, karena itu dari bawah kuat sekali menurut aku ya. Emang kayak udah ada dari sononya lama. Tapi ya dari mana asalnya aku nggak tahu yang dari bawah itu. Atau berarti Cecil ini sebenarnya adalah hotel yang dibangun untuk menutupi itu. Tapi ternyata ya nevertheless itu karena kuat sekali, akhirnya pengaruhnya itu mempengaruhi orang yang masuk ke situ. Iya. Dan sekarang ini semakin kuat. Kok makin kuat ya energinya ya. Kalau aku sih terus terang energinya ini bikin aku kayak pengen masuk ke dalam gitu sih. Tapi bahaya atau enggak? Bahaya. Bahaya, itu mesti nunggu Adam kita. Bahaya. Yang sebelah sini, sorry ya, sebelah sini itu kayak udah nungguin banget. The moment sekarang ya, udah nungguin banget kan, udah pada tahu nih iblis yang tadi. Kalau ada yang mau masuk gitu, yang sebelah sini nungguin banget. Nih, yang daerah sini. Kenapa kok di situ spesial? Kayaknya paling dekat retakan tadi deh tempat. Iya, memang. Tempatnya itu. Letaknya di sini. Retakan itu tempat kayak ambush. Ambush secara supernatural. Jadi di saat orang nggak sadar, mereka bekerja gitu. Oke. Dia Nungguin di kita depan loh. sini juga karena lebih gampang memantaunya sih. Nungguinnya bentuknya apa dia itu?
Demon di depan jendela gitu. Iya, Tapi depan jendela, bener dipantengin. Sosok yang paling kuat itu yang di bawah itu bentuknya masih sama ular itu. Apa beda? Bisa lu gambarin nggak? Bro? Bentar ya. Kita belum ke basement sih. Betul. Ini udah semi ET belum sih bro? Belum ya? Belum, tapi kita udah Sedikit nyentuh-nyentuh sih. iya udah nyentuh nih. Sedikit nyentuh. Masih. Masih si ular ternyata. Masih. Masih hidup dong ya dia. Oh iya, ini ya gelap ya. Masih Apa? gelap. Gelap. Kayak siluman Iya, sih di bawah. padahal nggak ngerti itu apa ya. Masih gini aku udah Iya, kok masih ya? Gelap banget. Tapi apakah itu yang waktu itu Adam bunuh atau lain? Gue nggak tahu ya. Tapi jangan salah, Adam kan bilang ada 2 ular waktu itu. Iya. 2 atau satu yang di bawah tanah, satu lagi yang memang di lantai atas tuh. Kok kalau emang iya kok belum mau, mati ya? mau coba Rizky gitu. Berani nggak RTI? Rizky. Kakak ya. Agak meresiko. Oh Rizky beresiko. Iya. Kirain nama orang. Ngeliat aja ya. Dari jauh ya. Dari kita mau di mana? Kakak langsung ngebor jalanan di sini secara Ah asal. gila kali. Jangan lah. Ketahuan Sorry. banget dong. Sorry. Ya daripada masuk, kalau jalanan kan kesannya masih ada sungai. Kayaknya mendingan ini gak sih? Mendingan Dari di atas. awan, iya atas. Kalau nggak dari gedung lain aja. Susah, kakak udah dari jalan aja please. Ikut ya, ikut kakak ya atas. Tapi pasti kelihatan sih sama dia. Buka, abis itu kabur. Siap. Serem sih. Ular kan, jelas. Nggak mau. Udah, jelas. Confirm, ular. Ular tuh apa ya? Maksudnya ular yang atasnya berbentuk manusia, ya kan? Iya, jadi kayak kalau di Indonesia kayak ratu ular, Bang Denny. Iya. Tapi ini warnanya kok coklat ya? Ini kayak jin Iya, siluman kayak jin gitu. siluman. Masih sama dong kalau gitu. Nggak Kemarin tahu, kan Bang, temen nggak juga yakin. coklat, kan? Tuh, masih megang kayak gua waktu itu nyebut mention bayi kan kayak masih megang kayak nggak tahu ya sejenis kayak energi arwah bayi. Serem banget, men. Serem. Makanannya dia kali. Ya gue nggak Kayak mau cemilan. udah gue kabur aja. Tapi itu kayaknya bukan demons ya, itu kayaknya jin feeling gue. Yang demons yang di sini tadi. Jin. Ularnya coklat warna. Ularnya coklat kan? Iya, coklat. Tapi kok Jin masih mau ada di sana? Padahal kan udah beda kasta banget. Nggak ngerti. Aku pribadi sebenarnya agak curiga sih ini jin beneran atau bukan. Betul. Nah kalau bukan berarti apa? Iblis mungkin. Iblis bisa jadi. Iblis. Bang Denny. Bentuknya kayak gimana badannya itu? Kami sih lihatnya masih ular sekarang. Ular. Kalau yang aku lihat sih ular total sebenarnya. Jadi ular itu warnanya coklat, tapi di sekitar tengah badan itu ada warna hitam-hitam dan ada warna abu-abunya juga. Oh kamu nggak ngeliat orang ya? Wajah bentuk orangnya di atas? Enggak, bukan orang itu. Dia bermanifestasinya masih ular, coba deh. Emang ya, dia sadar loh, dia sadar. Tutup. Kalau kakak sih ngeliatnya orang sih. Atasnya agak orang, tapi Iya, nggak iya, jelas. iya. Aku ngeliatnya punggung sih ternyata. Punggung? Ada punggung tapi telanjang gitu. Kayak punggungnya. orang gini terus bawahnya ular gitu. Iya. Tangannya bener. nggak ada. Tangannya panjang. Tangannya panjang. Agak creepy sih. Terus Cok- yang jelas coklat. perempuan atau itu? Lebih ke perempuan Iya, kayaknya. Lebih ke cewek. perempuan. Bener. Kita Karena nggak yakin tuh perempuan atau enggak, tapi abstrak feminim tuh ada. Feminim. lekukan badannya sih wanita. Betul. Agak kurus sih bagian Kurus. atasnya. Berpakaian atau Nyatu sama ulernya kayak Jujur semuanya. dia nggak berpakaian sih. Kayak Yang aku Isis lihat ya? nggak, dia nggak berpakaian. tapi badannya nggak menunjukkan kalau perempuan punya buah dada itu enggak kan kayak biasa aja. Dari Ketutupan belakang. rambut sih. Kecil Iya. dia kecil dia. Maksudnya Kurus maksudnya badannya. kurus. Badannya bukan yang kurus banget. berisi dempal gitu enggak. Beneran kurus sampai bener-bener. Rambutnya kayak rambut Rambutnya panjang, Panjang. tapi dia begini sih rambutnya gimana ya? Jadi Oh, lurus banget Iya, lurus Sampai sini nih, begini. sampai sini, Iya. sampai pinggang. Panjang. nggak ada tangan, ada tangannya. Ada Ada. tangan. Tangannya seperti coba digambar ya. Tangannya yang dari sininya manusia, tapi sininya runcing gitu. Kayak Kayak demons, coklat-coklat. kayak demons kayak iya. Bener deh orang itu. Kok serem? Kayak sebenarnya dia antara kuku sama jarinya kayak nyatu gitu loh. Nyatu. Jadi nggak bisa nemu mana kuku mana jarinya. Oh. Kayak oke. sejenis ranting pohon tapi Iya. kayak gitu. Oke. Ya. inilah. Terus mukanya bener-bener kayak kaum jin yang jahat banget, yang giginya tajam-tajam gitu sih. Mukanya aku belum lihat. Aku lihat dia dari belakang. Tadi aku lihat dia punya rambutnya tuh kayak disibakin gitu loh. Jadi begini terus kayak pakai pomade gitu. Begini terus ke belakang Pomade. semua. Iya. Bisa pakai pomade ya bisa.
Oke. Kan dia bermodern. Mukanya kayak jin sih, bukan human. Bener. Kenapa nih? Mukanya kayak jin. Iya, Tapi signature energinya masih jin, masih Kulitnya sih, putih banget signature-nya ya? jin. kenapa? Aneh ya. No matter Ketika no matter paling- how many times we look at it, tetap berasa signature jin. Padahal yang atas-atasnya iblis, gue nggak ngerti. Iya. Tapi kenapa energinya berpusat dari bawah pun gue nggak ngerti. Pasti masih ada yang lain. Dan berpusat di bawah, tapi kenapa? Apakah ternyata si jin ular itu cuma cere-cerenya doang? Gue nggak tahu Bau. Dan jujur kalau mau ke sini lagi mesti sama Adam deh. Ya gue bersedia tapi harus sama Adam. Lu gila lu, atap plafon sampai roboh habis itu. Iya, jadi ceritanya nih Mas Denny, kita habis konten Hotel Cecil ini itu 4 bulan lalu itu. langsung banyak serangan. Di Indonesia atau Di tempat kita masing-masing. Oh, oke. Tapi orang Indonesia kan? Iya. Kita. Iya. Tim kita. Papaku yang nggak ngerti kita konten apa, besok-besoknya pagi bilang, Will, kalian konten apa sih kalian kemarin sampai jam berapa? Kenapa, Pak? Papa nggak bisa tidur banget katanya. Oh, maksudnya bukan ini ya. Bukan istilahnya kayak dihujat atau apa, tapi lebih ke keluarga kalian semua ya. Iya, terus editor Bow juga emosinya tiba-tiba nggak terkontrol sama sehari itu. Yang paling parah atap plafonnya Jesslyn roboh di 3 tempat yang berbeda dalam waktu 4 jam. Kejadiannya subuh. Ya dia mulai itunya dari pinggang, dari pinggang ke bawah. Sisik ularnya. Oh, di bawahnya apa sisi kapan? Ular. Ular, Atasnya manusia bener. literally ular. Oh, kayak gini sih emang jin-jin Indonesia banget nih. Mirip, tapi Nggak jauh. Tapi ularnya kan beda sama ularnya Nyi Roro Kidul kan dia. beda. Bener, Cuk, kenapa warna coklatnya kenceng banget ya? Coklat. Coklat Iya, terang bener. gitu ya dia. Enggak, coklatnya tua. Coklatnya coklat. Coba ya, aku- begini nih, Bow. Nih kayak gini. Kayak gini. Mana? Iya. Kelihatan. Nggak se ini. nggak sekuning Enggak, itu sih. enggak begitu. Coba. Coklat Ini deh. kayak Mana? apa ya? Ya pokoknya coklat gelap gitu Coba ya. ya, aku coba. Kayak gini nih, kartu tarot. Enggak begitu. Ini terang. Nih, coba ya snake. Sebenarnya agak mirip sama Brown coklat snake, yang brown ujung, snake coba. di ujung itu tuh coklat yang kayak Iya, betul. yang digambar Oh, oke. Digambar. Agak gold dikit berarti ya. Oke, jadi Ada sisi goldnya deduksi juga. terakhir kalian ini emang masih banyak ya rame di sana ya. Orang mau tambah kegirangan kok mereka. Tapi dia akan ngeganggu dulu nggak? mirip gini tapi nggak Konsepnya ya? bukan mirip gini tapi nggak sekinclong ini. Tangannya lebih juga begini tua, berarti ya? lebih tua. Betul ya? Lin ditanya tuh. Kenapa? Sorry, tangannya seperti ini tadi berarti ya. Apakah si Iya, nyatu kayak sama gitu. itu tapi ya? lebih besar gitu sih tangannya. Kalau Aku kakak nggak lihat tahu. Kayaknya ini nggak sih, mirip? lingkarannya lebih banyak lagi sih, Jess. Bener nggak? Iya, Oh, lingkarannya jadi panjang. iya. Banyak banget. Panjang Dia banget. panjang, Tebel, tebel. tebel. Ini kan besar. ini kan. Ini tebel, kayak Tebel. thick gitu. thick. Iya, Tebel lingkarannya banget. tebel. Coklatnya Kayak anaconda sih lebih tepatnya. Iya, Bukan benar. ular berarti ya. Kayak gini nggak sih? Oh, anaconda bukan ular. Bukan, maksudnya Ini ular paling kecil mirip kan sih. kalau ular Oh, itu kan mirip sih, kecil tapi ya. nggak. Berarti anaconda, sorry. Nggak sorry, gradasi, anaconda. tapi nggak gradasi. Ini kan gradasi nih. Iya, tapi nggak gradasi. Warna coklatnya seperti Tua-tua ini, gitu. tapi dia nggak gradasi. Kalau ini kan gradasi ya. Iya, Oke, iya. Dia itu motifnya itu di tengahnya gitu. Kamu save aja itu nanti kan ditayangin di Iya. Instagram. Oh iya, Sini, sini, save kakak deh, screenshot. save dulu. Warna coklatnya ya, Oke. ya warna Nah, coklatnya mirip. mungkin Bro Will masuk ke arah conclusion aja nih kan, karena kita nggak bisa bertindak jauh ATI karena nggak ada pengadap di sini. Gimana nih? Menurut lo apakah mereka akan memunculkan kasus-kasus baru lagi nih dari Hotel Cecil? Oh my god, depan. benar-benar. Dia marah banget sih terus. Karena kita ngorek dia terus. Iya, dia marah banget. Terus barusan di Vision itu dia ngebalikin mukanya gitu kayak nanya siapa kalian kayak gitu. Terus mukanya Marah kayak apa? banget. Taring. Dia taring, matanya sipit tapi naik gitu, terus semua matanya hitam. Iya, Hidungnya ada hidung atau kayak ular gitu nggak ini? ada tapi dia kayak cuman 2 gini loh, cuma Oke. 2 gini. Jadi hidungnya bukan hidung manusia. Voldemort? No, bukan. Ya mirip berarti. Mirip sih. Terus dari pipi ke bawah tuh kayak lendir bening gitu. Ada lendir warna bening nih. Coba kalau kalian mau lihat. Taringnya Eh, taringnya sepanjang ini. oke. Iya. Atas aja, bawah atau kayak cakil gitu bawah atas? Atas aja sih. Atas Atas aja aja, ke bawah atas ya? aja. Atas aja. Atas Tapi ke bawah. giginya nggak rapih. Giginya dia juga nggak rapih. Kayak
Iya. begini. Dan berantakan ya, Lin. Iya. Rambutnya berantakan sih rambutnya. Iya, Berantakan banget. rambutnya memang nggak Kayak ini. nggak dikeramasin setahun gitu. Lepek gitu loh, jadi kayak pakai pomade kan, lepek. Di Lepek-lepek bagian pomade sininya. gak jelas gitu ya. Iya, di sininya doang tapi Itu yang kayak campuran sininya kalau di komus kita ya, campuran arbis dan jin sih. itu bukan harbis. Iya, maksudnya kesannya kayak campuran arbis dan jin itu. Bentuk- Oh, bukan karena ya. iya benar. Karena kan kayak cewek gitu. Kulitnya itu warnanya kuning tapi putih Iya. banget, gimana ya? Putih tapi ke kuning-kuningan, pucet. Oh, Bo, dia papet, Bo. Di sininya ada Ih, serem suatu banget ya. energi. Coba kalian lihat dadanya deh. Bukan segitiga, bentuknya kayak ada bulat merah. Ya Lihat mirip kayak nggak? gitu matanya. Iya. Ih, serem banget. Iya kayak gitu. Serem memang. Dia papet, Bo. Papet tuh apa ya? Papet tuh Papet, kayak boneka. boneka. Ada yang lebih kuat lagi ngendalin dia. Oh, Apa itu merah luka yang waktu itu ya? Lihat deh, lihat di sininya. Jangan jauh coy. Lihat. Ada buletan kan? Iya, Ada. Itu apaan? Ada. Tapi bentuknya kayak Gini. ini, kayak luka kebakar tapi yang ini. Kayaknya itu ya waktu itu deh, Bo. Terus gue ngerasa yang merah tanda bulat itu, itulah yang dikontrol oleh sosok yang lebih tinggi. Jadi ada kesan kayak di sininya dia itu mungkin ya, dia dulu mati, terus entah gimana ada sosok yang lebih tinggi mampu mengkontrol fisik dia kesannya gitu. Kayak melepuh gitu. oh, Someone is in control sih. Itu Iya, itu iya. mukanya gimana? kayak ular So seperti serem itu. itu sih. Iya bener. Seserem itu sih. Kenapa pas tadi ngomong merah aku ingatnya Ultraman ya? Ting Mungkin tung karena ting tua. tung ting tung. Tapi itu kalau ada overheat tuh. Iya. Cuman memang under control dia berarti ya. Iya, dia under control sosok lain yang lebih kuat, nggak tahu siapa. Berarti Itu ya kali sama ya sosok tadi aslinya. Wheel of Coins tadi, Three of Coins ini tadi yang juga istilahnya. Iya, tapi Tempatnya- definitely dia di bawah tanah sih. Iya, dia di bawah. Mungkin menjaga sesuatu kali ya. Nah kalau si Saruman jaga di atas, ini kayaknya jaga ini bawah Yes, tadi. Iya. confirm. Iya. Oke, terus kita mungkin masuk ke kesimpulan. Jadi menurut lo nih, Bro Will, kira-kira bukan kesimpulan sih, deduksi terakhir. Apa nih yang terjadi dengan Hotel Cecil ke depannya? Apa yang direncanakan plan terbesarnya? Apakah akan memunculkan kejadian-kejadian yang negatif lagi, pembunuhan or something, atau ya udah berjalan seperti biasa aja gitu loh, tanpa ada kericuhan lagi? Istilahnya kayak tanpa kericuhan belum tentu berarti di situ tenang ya. Iya. Istilahnya banyak pembunuhan, tapi kan itu menjadi sebuah selundupan-selundupan kejadian satanik mungkin di dalamnya yang tidak terdeteksi oleh media dan akan dibuka juga nanti. Kartu terakhir Mas Denny ya. Ya. Belum jelas, Bu, tapi samar-samar abstrak paling kencang itu adalah kayaknya terlepas dari kasus dunia ya, kasus beneran manusia mungkin terjadi homicide atau apa. Ini kayaknya pertarungan ego antara sosok astral deh. Jadi misalnya siapapun yang menguasai Hotel Cecil itu astralnya kayak cuma pengen pamer unjuk gigi, kayak kalau ada apa-apa gue loh yang take credit gitu loh, kayak ego gitu. Daripada daerah-daerah lainnya di situ yang mungkin negara Brazil apa sih astralnya, atau negara Indonesia apa sih, pengen pamer ego, Kekuasaan, power. pamer Show off ya. hasil Teritori. karya, pengen pamer hasil karya. Tapi yang lu inget gak sih di Hotel Cecil ini kubu mana nih? Ada di kubu Nine Lord apa freelancer? Oh enggak, waktu itu kita belum ya nggak tahu sih kalau sekarang, tapi waktu itu freelancer sih. Freelancer Kiri. ya, kubu kiri tapi Iya. freelancer ya. Dia tidak mendukung Nine Lords. Enggak, ini separated. Dia separatis dia Buat enggak, kubu bukan sendiri Nine Lord, sih iya. mereka. Jadi Kuat kelompok mereka. astral separatis yang banyak berkumpul di satu tempat Dan kuat. yang pengen unjuk gigi dan unjuk ego, nih hasil karya gue dibanding komunitas astral lain gitu. Kira-kira begitu. Oke. Kuat juga. Kalau dari kartu terakhir gimana? Siapa yang mau ambil? Tadi sih aku berasanya ownernya juga nggak peduli sih kalaupun ada kasus-kasus yang terjadi. Pokoknya jalan ya jalan aja, nggak Iya. mau tahu gitu. Oke. Bro Will. Ini. Ini? Iya. Ya, aku penasaran kartu apa. Two of Cups. Oh. Nah, kalau dilihat dari Two of Cups ini tadi, ini kartu tentang pasangan yang mana mereka memiliki satu, kalau boleh dibilang itu tujuan emosi yang sama. Misalkan share the same feeling bukan towards each other. Jadi kayak misalkan kita misalkan berdua musuhnya sama terus kita temenan. Ya, ya. Nah, kayak gitu. Jadi mutual benefit, dan ini adalah satu hal yang akhirnya mereka melakukan itu tadi. Kalau dibilang di sini, kalau dari cerita dan menyambung si Bro Willy tadi cerita bahwa mungkin saja saat ini itu karena ini baru dibuka, mereka ini tuh kayak sedang
mungkin menentukan, biasanya kalau mafia atau kalau di sini tuh preman parkir itu kan mereka udah punya daerahnya masing-masing. Nah, mereka mungkin kalau tadi show off ya kayaknya sedang untuk menentukan siapa nih yang akan berpartner nanti untuk menguasai, bisa saja itu kerajaannya atau apa. Intinya adalah sekarang sedang menentukan nanti ini akan pembagiannya seperti apa di situ. Dan ini seharusnya nggak terlalu berlebihan karena mereka pun ternyata berpolitik juga kayak kita ya. Iya kan, dan bisa jadi ini adalah satu hal yang saat ini terjadi. Jadi kayak sebelum dipilih ini kayak kampanye, betul nggak? Iya kan? Kayak nunjukin tuh. Ini nanti mana yang akan kira-kira paling kuat. Nah, mereka akan bermitra dan jadi satu konsorsium mengendalikan si orang-orang makhluk yang ada di sana. Ini kalau saya lihat dari kartu terakhir ini tadi. Kedepannya istilahnya this is a big plan ya, big blueprint, ya nggak sih? Rather than nyari korban, itu agenda ego mereka aja untuk yang seperti tadi itu menentukan siapa yang berhak dan siapa yang bisa berpartner. Tapi lebih ke arah situ sih. takutnya nanti orang yang di dalam bisa di collateral damage. Ya itu dia, collateral damage bisa akan terjadi sih. Ya. Ya kita lihat aja deh gimana nasib-nasib yang di dalam. Karena ketahuan kan kalau udah konteksnya rakyat yang di bawah standar ekonomi kan pasti pemikirannya pasti ya agak ya kurang gitu kan ya. Tapi butuhnya uang apa yaudah yang penting gua ada makan hari ini. Tapi untuk harganya masih murah kayak dulu apa gimana? Ya itu bener 30% ya katanya dari uang. Kalau dulu kan berdasarkan orang yang akan punya Hotel. uang aja. Jadi kayak ya mereka yang stay di situ nggak akan bisa diusir. Tapi kalau sekarang kayaknya mereka akan membuat satu peraturan baru di mana itu tadi minimal dan maksimal orang yang punya penghasilan 30%. Dari UMR. Below mungkin akan boleh. Atau kalau enggak ya itu dari 30% dari thresholdnya. Kayak lu orang harus punya penghasilan 30% to be able to stay in this hotel. Tapi kalau ternyata under mungkin saja nggak bisa. Tapi kalau over, ya, jadi thresholdnya 30-60%. Kalau sudah menyentuh 60 mereka harus pergi untuk cari mungkin pemukiman yang lebih layak. Ya kan ketimbang gua tinggal di jalan ya kan bodo amat mau itu Karena berhantu mau kayak ada bersihin apa. itu Skid Row yang di bawah itu tadi, soalnya. Iya. Di bawah itu kan udah tempat di mana perdagangan narkoba ya dari situ. Malah di situ nanti ya timbul lagi Ya, kan energi yes. negatif. Nah. Oke, kalau kayak gitu sudah conclusionnya apa Bro Willy? Yang Ada intinya ada yang pengen ditambahin nggak? enggak sih, udah cukup. Gua udah lemes banget gara-gara buka yang tadi itu. Oke, Di sini satu, dan ini satu lagi. ini guys ya. Taruh aja sini. Oke, kalau kayak gitu kita tutup aja. Tapi untuk konklusi hari ini terima kasih untuk Mas Denny Darko, luar biasa banget dari gambarnya dan juga pembacaan apa ya bisa bilangnya deduksi kita makin dipertekankan lagi dari kartu tarot, ya kan? Nah, buat kalian teman-teman juga mungkin gitu kan ya ini konsep yang istilahnya baru, konsep baru dadakan action banget, apa namanya suruh apa ya spontan banget ya kan tanpa Bang Adam juga. Mungkin kalau pakai Bang Adam juga, ada Bang Adam di sini kita bisa kemana-mana juga ya, bisa banyak hal yang kita lakuin juga. Tapi inilah hari ini seru banget sama Mas Denny Darko juga. Dan jangan lupa untuk kalau gitu pesan hari ini adalah ya nyari hotel yang bener aja lah, nyari tempat yang bener aja. Gak usah demi murah gitu kan, tapi ya begitulah ya. Ketimbang nyawa kalian ataupun yang tak terlihat malah membuat kalian menjadi hal yang negatif gitu, melakukan hal yang negatif. Sampai jumpa deh kalau kayak gitu deh. Terima kasih, jangan lupa untuk follow dan juga pastinya subscribe dari channel Denny Darko. Wah, betul kan tulisannya? Nah, Betul, di sini. DNY DRKU. Betul, Denny Darko. Di situ kontennya luar biasa. Ada kita juga di sana, Tolepan. Kita tadi ngebahas soal apa? Banyak banget ya tadi. Banyak ya? banget kita. Pokoknya menarik lah. Pokoknya menarik banget, kita ngobrol sampai 2 jam kurang lebih ya kan. Di situ ada, pokoknya langsung aja cek channelnya Mas Denny Darko. Dan jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe juga channel kita. Dan follow Instagram kita juga. Dan jangan lupa untuk buat kalian yang punya feedback ataupun ide-ide konten atau apapun itu, ataupun kalian punya mungkin pengalaman-pengalaman yang bisa masuk di konten kita, langsung aja email di email kita di sini. Oke, kalau gitu terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa dan pastikan tetap di Detektif Astral, membawa hal misterius dengan cara kursus. Sampai jumpa. Mas Denny, terima kasih.